Assalamualaikum. Salam positif saja. Hari ini, saya mau mancing ikan mujair liar di Rawapening, via Pentokan Kaligalah Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Yuk ikuti perjalanan saya. Siapa tahu ada teman sehobi yang belum pernah ke Kaligalah. Dari Jalan Ambarawa Banyu Biru, ada jembatan kedua, belok kiri. Kalau jembatan pertama, namanya Kali Torong. Dilarang masuk selain petugas. Ada pelang dilarang masuk, karena sedang ada proyek pemerintah, yaitu revitalisasi Rawapening. Dan jangan khawatir, nelayan, petani, nyarit dan pemancing boleh masuk di kawasan ini. Mboten angsal mlebet, Pak. Mboten angsal mlebet. Mancing mriko ndak angsal. Lanjut dan sengaja video perjalanan menuju Rawapening via Kaligalah. Tidak saya cut, agar para pemancing yang belum pernah ke sini tahu jalannya, sambil cerita tentang danau ini. Ada 15 danau di Indonesia yang terancam jadi daratan. Salah satunya Rawapening, karena itu direvitalisasi atau ditata ulang, agar kembali seperti semula. Lihat ada sniper ikan, sudah dapat lumayan. Kembali ke Rawapening yang berasal dari kata rawa bening, yaitu rawa yang airnya jernih, namun sekarang menjadi keruh. Dulu rawa ini luasnya 2.600 hektar, sekarang menjadi 1.800 hektar, dan terjadi pendangkalan di setiap tahunnya. Kalau tidak segera ditata ulang, bisa jadi tinggal kenangan di tahap pertama revitalisasi, yaitu dengan normalisasi 9 sungai yang mengarah ke danau alami Rawapening, dan membangun cek dam atau bangunan pengendali sedimen untuk memperlambat dan mengurangi sedimentasi yang masuk ke danau alami Rawapening. Sedimentasi itu, kalau tidak salah pengendapan tanah, sungai yang sudah dinormalisasi adalah Kali Blobot, Kali Ngagek, Kali Panjang, Kali Klegung, Kali Legi, Kali Parat, Kali Seraten, Kali Tengah, dan Sungai Tapen atau Kali Tapen. Proyek di Kaligalah ini adalah penyedotan lumpur. Nanti di sepanjang jalan kita akan melihat selang besar untuk menyedot lumpur yang mengendap di Rawapening. Di sini mulai ada genset dan selang penyedot lumpur. Jarak masuk dari jalan raya sampai ke danau alami Rawapening sekitar 2 kilometeran. Lumayan jauh kalau jalan kaki. Sebaiknya bawa motor saja. Dulu sebelum ada revitalisasi, sungai ini sempit dan dangkal. Jalannya hanya tanggul kecil dan enjot-enjotan. Sekarang bagi saya, seperti jalan tol. Mungkin bagi pemancing yang dulu sering kesini, perasaannya juga sama dengan saya. Amazing sekali. Apalagi kelak, kalau sudah jadi. Saya sudah membayangkan. Sebentar lagi musim hujan. Di sepanjang jalan ini, kita bisa mancing. Dan ikan Rawapening, kalau musim hujan, pasti melimpah ruah. Kaligalah ini juga salah satu spot mancing sejuta umat. Tak pernah sepi setiap harinya. Apalagi di musim ikan kawin dan menetas. Ikan pada menepi, kami pun happy. Kalau kita mau mancing di sungai ini, juga bisa. Biasanya penghuni sungai itu kebanyakan ikan wader atau melam. Karena saya niatnya jalan-jalan sambil survei spot mancing mujair di Pentokan Kaligalah. Jadi tidak ke sungai dulu, mungkin di lain waktu. Bicara tentang Rawapening, memang tidak ada habisnya. Dari cerita legenda baru Klinting hingga cerita magiknya. Belum potensi alamnya, tidak hanya keindahannya saja, tapi juga potensi ikan yang melimpah. Banyak memberi berkah bagi penduduk sekitar, dari nelayan hingga pedagang sekitar. Dan masih banyak lagi yang bisa dimanfaatkan dari rawa ini. Maka bijaklah dengan Rawapening. Bukan hanya memanfaatkannya, tapi juga harus bisa menjaga. Misalnya jangan buang sampah sembarangan, baik di rawa atau di sungai. Dan jangan protes dengan aturan yang ada. Taati peraturan untuk anak cucu kita ke depan. Mungkin dengan adanya revitalisasi ini, banyak yang harus ditata dan didata. Di antaranya Karamba dan Branjang.
Semoga pemerintah bisa memberi penjelasan dengan baik dan tepat, agar tidak terjadi salah paham. Apalagi penyempitan rawa hingga 800 hektar. Pastinya menyisakan masalah. Semoga dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada yang merasa dirugikan. Tak terasa sudah hampir sampai di tujuan. Maaf kalau saya ngelantur kemana-mana. Dan maaf kalau ada omongan saya yang salah. Fokus ke permancingan saja. Hari ini, saya membawa umpan lumut. Jelas niatnya hanya cari ikan mujair atau nila. Katanya di sini ikan red devilnya juga sangat melimpah. Untuk umpan red devil, biasanya umpannya udang hidup. Pastinya akan cetal-cetil-cetar membahana. Ini bukan cetarnya artis Syahrini yang tidak tahu sekarang rimbanya. Ini cetarnya joran tegek yang lebih mempesona. Pastinya lebih seksi dan menggairahkan. Apalagi jika pakai lumut jembut katulistiwa yang membuat Mbak Nilawati kejang-kejang sambil mangap-mangap. Tak kuat nahan dentuman lumut jembut katulistiwa. Di sekitar rawa pening ini, banyak juga para pengaritannya. Rumput hijau yang melimpah. Hingga rumput tetangga tak dihiraukan. Apabila sudah melihat rumput rawa, seperti hamparan luas sabana yang hijau, membuat lupa tagihan kreditan. Karena si penagih tak mungkin kesini. Bila kesini, paling-paling dia bolos kerja, langsung mancing. Yang penting sudah absen di kantor. Makan gaji buta tidak apa-apa. Kerjaan hanya memperkaya bosnya. Pegawainya yang disuruh pecicilan ngadepin orang-orang sulit. Oke, kita parkir di tempat ini saja. Lanjut jalan kaki, sekitar 50 meteran. Itu sisi sebelah kanan sungai. Dan saya berdiri di seberangnya, atau di sisi kiri Kali Galer. Inilah spot pentokan Kali Galer. Lumayan luas dan langsung menghadap rawa. Banyune butek Mas ya. Jenengan daleme pundi Mas? Iki to, Pak. Wah, aku mbah rawa kene cedhak aku. Oh, jenengan mbah rawa iki? Kupang, pasar. Iki om, aduh, ya wis tanah ini Mas ya. Kupang, ya nggak tahu rene ya biasanya kok jalan kono, nengah jalan kuwi nih, Pak Sis kuwi. Oh, kene bisa dipancing. Ini wae. Setelah memilih spot, langsung gas pasang payung dan menggelar pancing. Kedalaman hanya sekitar 1 meteran. Sebab sekarang masih musim kemarau. Di depan saya ada beranjang ikan. Dan beginilah cara cari ikan. Dengan media beranjang, jaring besar dimasukkan ke dasar rawa, di ujung jaring 4 sisi dikasih pemberat. Lalu setelah ditunggu beberapa menit, ditarik pakai kerekan. Bila pas ada ikan baris, atau rombongan mau kondangan, pasti dapat banyak. Ini beranjang yang model double, kanan kiri oke. Biasanya beranjang seperti ini disewakan. Kalau double seperti ini, harga sewanya 120.000 selama setengah hari. Dan diantar jemput oleh pemiliknya. Orang di depan saya ini, berangkatnya kemarin sore, katanya jam 4 sore. Dan paginya akan dijemput pemiliknya. Di dalam gubuk fasilitasnya juga komplit. Bisa tiduran, biasanya ada kompor gas dan air galon. Full EC alami. Full musik alam dan sabun yang bolong tengahnya. Toiletnya juga sangat luas dan istimewa. Di samping saya sudah pada dapat ikan. Saya masih belum, mungkin karena saya jelalatan ke sana kemari. Kurang perhatian pada pelampung pancing. Ternyata pemilik beranjang sudah menjemput penyewanya. Karena nanti lewat di depan saya, maka pancing dipinggirkan dulu.
Ada mobil sampai sini. Kira-kira mau ngapain? Semoga saja bukan tukang tagih kredit. Umpan saya dimakan. Tapi biarlah ikannya sarapan dulu. Nanti, kalau sudah kenyang, baru saya tarik. Biar menikmati lumut jembut cetar membahana. Saya lagi terpesona, lihat orang cari ikan dengan metode seperti beranjang, tapi kecil. Mirip orang pakai gayung. Sementara di sebelah saya, narik ikan terus. Mereka pakai umpan udang hidup. Mancing Red Devil, baru 1 jam sudah dapat hampir setengah kepis, tempat ikan. Saatnya saya narik ikan, dan dapat lumayan besar. Wilek mas, betul serak mas. Karena ikannya besar, ambilnya pakai serok. Untung dibantu orang baik di sebelah saya. Terima kasih banyak, semoga rezekimu melimpah. Inilah yang namanya sedulur saklawasi. Seperti inilah penampakan ikan nila di rawa Pening. Cantik sekali. Oke, sekian dulu jalan-jalan virtual hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat serta menghibur. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan tanya di komentar. Tetap semangat dan selalu berpikir positif. Jangan lupa subscribe di channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan. Hidupnya selalu berkah dan melimpah. Wassalam.